Hmm. Bapak Oni, nggih. Ini dari tiang dari Kementerian Sosial yang ditugaskan untuk melakukan wawancara survei ya terkait dengan pelaksanaan Basoka sampun pelatihan ini nggih. Maka tiang ditugaskan bersama dengan 3 orang rekan kami yakni Pak Mulhad Bibi dan Pak Alimuddin untuk mengecek ya kesiapan kandang maupun peralatan-peralatan lain yang akan di alasan diberikannya bantuan ini. Kalau sudah siap yang izin untuk mewawancara ini hanya terkait dengan tugas kami ini. Jadi nama lengkap Bapak suaminya Ibu Oni. Kemana Ibu Oninya? Kerja. Jadi kemarin Bapak ikut pelatihan ya. Umur berapa? 33 tahun. Jadi kami laki-laki kan. Alamat di Kota Desa, Desa Pulung, Kecamatan Durat. Sesuai dengan ini ya data yang Bapak kirim kemarin. Tamatan SMA ya. Sekarang status pekerjaan mungkin ada pekerjaan sampingan Bapak belum ada ya. Jadi Bapak rumah tangga yang baik. Izin Pak Iwan, apa tuh Pak Oni, saya ingin mengajukan pertanyaan kali tugas harus kami Bapak jawab ya. Jadi setuju, jawabannya setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, ya di sini tidak setuju, setuju dan sangat setuju dari jawaban pertanyaannya ya. Pertama Pak saya ingin nanya nih, usaha yang Bapak tekuni ya sangat menarik bagi Bapak dan akan Bapak kembangkan lagi. Misalnya kan peternak bebek pedaging dan sebagainya. Apakah ini Bapak setuju untuk dikembangkan? Sangat setuju. Sangat setuju ya. Sangat setuju. Setuju Pak ya? Ya, alasan sangat setujunya gimana? Bisa membangkitkan pekerjaan sampingan. Begitu, bisa memberikan pekerjaan sampingan begitu ya. Baik. Yang kedua Pak ya. Untuk permodalan ya tadi yang tadi itu contoh pertanyaan, jadi ini kita cek di permodalan nih. Dalam pengembangan usaha ternak ini Pak, apakah Bapak itu mengikuti atau mengambil atau bekerjasama bermitra dengan CP atau UD? Tidak. Tapi kalaupun ada mitra Bapak setuju itu? Setuju ya. Setuju. Karena kemarin kita dikasih dikasih bebek bibit itu kan berdasarkan itu diambil dari UD Pak ya. UD Pak Sugiono sama Pak Adi ya. Jadi, tapi Bapak boleh menolak juga kalaupun nggak mau pakai UD nggak masalah kan. Kami hanya tanya aja Pak. Tapi Bapak setuju ya? Mana lebih besar setuju tidak atau setuju? Setuju pakai mitra ya, pakai mitra ya. Alasannya apa Pak? Biar lebih masuk cepat. Mitranya setuju ya? Iya, setuju. Mitra setuju ya? Oke. Jadi Bapak siap bermitra gitu ya? Oke. Terus dalam pertanyaan ketiga ini Pak ya, modal yang dikeluarkan dalam usaha ini adalah berupa kandang, pakan, bibit dan bibit. Iya. Itu modal. Ya. Bapak setuju itu? Setuju. Oke. Ada yang perlu mungkin Bapak perlu tambahkan barangkali? Enggak. Jadi modal itu Bapak setuju ya? Ya, kalau ada modal dikasih pemerintah itu ada modal kandang ya, modal berupa kandang, pakan dan bibit, setuju ya? Setuju. Oke, sangat setuju ya? Sangat setuju. Oke. Kalau bisa tambah lagi. Kalau bisa tambah lagi ya. Oke. Mudahan Pak ya. Tergantung nanti Bapaknya gimana di lapangan ya. Insya Allah Kementerian kami siap kalau memang benar-benar ini Pak ya. Baik. Selanjutnya Pak, usaha peternakan ini merupakan usaha milik perorangan, khususnya usaha yang Anda kelola. Ya jadi begini, ini berikan perorangan gitu ya. Perorangan. Apa Anda setuju perorangan? Kan ada jawaban bisa kelompok gitu kan, bisa perorangan. Sangat setuju per satu orang. Perorangan ya. Sangat setuju ya. Perorangan. Sangat setuju ya? Iya. Baik. Ada sangat tidak setuju, sangat setuju dan sangat setuju ya gitu Pak. Oke. Usaha lanjutnya Pak ya. Usaha
peternakan yang Anda miliki saat ini apakah mempunyai bibit awal sebelumnya, maksud Bapak punya sebelumnya dikasih pemerintah ada bibit atau Belum ada ada. ya, baik, belum ada. Artinya ada embrio loh Mas Bapak, belum ada ya? Ya, belum ada. Nah, jadi berarti ya, belum ada, jadi Iya. ya kurang ini ya. Baik, pertanyaannya usaha peternakan Anda miliki saat ini apa mempunyai yang Anda punyai ada bibit starter growing seperti gini. Oke. Terus itu ini kayaknya kelewatan. Rata-rata waktu dari bibit hingga menjadi itik pedaging ya atau petelur itu kurang lebih dengan waktu oke, fokus kita ke pedaging Pak ya. Kita fokus pedaging baru telur ya. Rata-rata waktu dari bibit hingga menjadi itik pedaging kurang lebih 50 hari. Bapak setuju itu? Sangat setuju. Biasanya berapa Pak? Kalau udah dari awal sampai akhir itu Bapak panen biasanya berapa? Kalau bibit pedaging? Bibit pedaging itu sampai 45 hari ya. Jadi kalau 50 hari berarti sudah dijual. udah dijual gitu ya. Oh, berarti setuju ya antara Ya, setuju. 45 sampai Ya, 45 sampai 50 hari ya. Ya. Ya gitu. Baik. Jika bibit kurang bagus, hasil dalam produksi itik pedaging atau petelur akan menjadi kurang bagus. Bapak setuju? Iya, setuju. Apa alasannya? Karena kalau bibitnya itu kurang besar kalau bisa pakannya ini. Jika bibit kurang bagus, maka dalam hasil produksinya juga akan menjadi kurang bagus. Ya. Berarti Bapak setuju ya? Setuju. Nah, alasannya karena bibitnya tidak bagus tidak itu bagus ya, juga. gitu. Jadi berpengaruh kepada penghasilannya baik. Nah, sekarang poin ketiga Pak ya, kita ada kebersihan kandang ya dan lingkungan gitu. Ini ada materi kemarin saya baik. Ada materinya ya Pak. Nah, mohon dijawab Pak ya. Apakah Bapak sebagai atau Ibu sebagai peternak sangat memperhatikan kebersihan kandang? Sangat ya. Alasan harus diperhatikan ya, apa? harus perhatikan soalnya dekat permukiman. Dekat pemukiman. Bagaimana kalau ada tetangga kita yang komplain? Kalau Bapak buat kandang di dekat rumah itu? Kita berikan masukan kalau ini tidak bakalan bau. Gitu, meyakinkan Iya, itu ya. meyakinkan. Oke ya. Pertanyaan ketiga Pak, sangat berpengaruh pada produksi kualitas daging itik yang dihasilkan atau telur ya. Jika kandang ternak kurang bersih, berpengaruh apa tidak? Kalau kandangnya kurang bersih maka berpengaruh kepada hasil produksinya. Berpengaruh ya. Terkait dengan nomor tadi yang pertama tadi ya. Kebersihan kandang adalah salah satu faktor yang mempengaruhi dalam produksi daging itik atau telur itik. Setuju apa tidak setuju? Setuju ya. Nah ini sekarang pakan Pak ya, basic pakannya baik. Dalam pemberian pakan sehari-hari ya, peternak memberikan pakan 2 kali sampai 3 kali sehari. Apa setuju tuh? Setuju. Yang kemarin di hasil pelatihannya berapa kali ya? 3 kali. 3 kali? Iya, 3. Bukan 2 kali? Bukan. 3 ya? Iya, 3. Berarti setuju tuh? Setuju. Bukan 2 kali Pak ya? Lebih gemuk. Biar lebih gemuk gitu ya? Iya. Dia cepat menurut Anda ya? Iya. Hasil Anda jualannya gemuk Iya. ya? Oke. Pakan yang diberikan untuk ternak sudah memenuhi zat makanan yang dibutuhkan ternak. Setuju tuh? Setuju ya? Berarti harus pakan yang apa itu Pak? Yang berkualitas, Ya, yang berkualitas baik yang gitu, baik sesuai dengan gitu, standar ya, itu ya. standar. Jadi berpengaruh ya. Iya. Apa ada tambahan makanan atau suplemen pendamping lain untuk keperluan kesehatan ternak untuk ternak Anda? Setuju? Ya. Apa bentuknya kira-kira Pak masih ingat itu? Suplemen pakan lain loh. Ada apa tipe pelatihan yang lain? Roti kering. Roti kering ya. Iya. Apa lagi? Lupa juga masih catatan tapi itu lupa. Kemarin saya lupa ya. Masih ada catatannya. Ada catatannya ya. Nanti di saya baca-baca lagi ya. gitu kan. Jangan sampai ditanya lupa lagi Iya. apakah gimana ya. Tapi ada pakan apa? Yang Bapak tahu pakan tambah selain roti kering kayak kemarin apa lagi? Apa lagi? Selain butiran, gitu, konsentrat, apa lagi yang Bapak tahu? Pak Iwan, apa nih?
itu masuk. Bikin cor dapat cor masuk ya. Tapi di Tidak masuk ya. Assalamualaikum ya. Baik. Apakah sangat berpengaruh banyak sedikitnya pemberian pakan dengan kualitas daging yang Anda hasilkan? Yang bebek hasilkan? Apakah sangat berpengaruh banyak sedikitnya pemberian pakan dengan kualitas daging yang dihasilkan bebek? Berpengaruh ya. Oh gitu. Bapak lebih tahu nih ya. Kalau saya kan hanya mutu-mutu. Belum maksimal. kita ngopi-ngopi dulu. Oh gitu ya. Baik, selanjutnya Pak, biar ini singkat. Dengan keadaan cuaca saat ini, apakah itik lebih banyak makan dan kualitas daging juga baik atau meningkat? Perhatikan Pak pertanyaannya. Dengan keadaan cuaca saat ini, apakah itik lebih banyak makan dan kualitas daging atau telur meningkat? Lebih banyak makan. Kalau cuaca saat ini, penghujan itu lebih banyak makan. Iya. Jadi itu untuk apa Pak? Kalau dikasih makan pada cuaca begini hasilnya gimana? Kira-kira. Ya, badannya masih bagus. Masih bagus ya? Masih bagus. Ya, Jadi masih panas. dingin, hujan, Bapak tingkatkan Iya. pemberian pakannya ya? Makannya. Karena cuaca itu ya? Oke, berarti berpengaruh ya? Iya. Setuju ya Pak. Vitamin dan mineralnya ya? Baik, vaksin dan vitaminnya. Kita review. Sangat penting pemberian vaksin dan vitamin secara rutin untuk ternak. Sangat penting Bapak memberikan vitamin dan vaksin secara rutin. Sangat Setuju? penting. Sangat penting. Untuk apa? Untuk kesehatan bebek. Untuk menjaga kesehatan bebek biar tidak masuk virus-virus virus atau penyakit-penyakit yang lain. tidak berbahaya ya, Iya. yang tidak penting gitu ya. Pemberian vaksin rutin akan memberikan pemberian vaksin rutin akan memberikan dampak positif terhadap kualitas dengan itik. Ya. Pemberian vaksin rutin akan memberikan dampak positif terhadap kualitas daging itik atau telurnya. Setuju? Setuju. Oke. Sangat berpengaruh dalam keadaan sangat berpengaruh dalam kesehatan jika ternak tidak diberikan vitamin dan vaksin. Bapak setuju? Tidak setuju. Perhatikan Pak, Ya. sangat berpengaruh Oh, ya, sangat berpengaruh. dalam kesehatan ternak loh ya, Iya, ya, jika ternak tidak diberikan vitamin dan vaksin. setuju, setuju. Setuju ya? Ya, setuju. Tadi kalau tidak divaksin, gimana tuh nanti Ya, ya Pak? mati-mati. Berarti setuju ya? Ya, berarti divaksin Pak rutin ya. Rutin divaksin. Baik. Jika ada masalah dalam kesehatan itik, apakah berpengaruh terhadap produksi daging atau telur itik Bapak? Berpengaruh. Pengaruh ya? Ya. Jika ada masalah Iya, Mas. dalam kesehatan itik, nih, apakah berpengaruh terhadap produksi telur dan daging? Berpengaruh, ya. Berpengaruh ya. Oke. Iklim dan cuaca. Ya, Ini iklim. Pak ya. Ini pertanyaan berikutnya. Iklim dan cuaca merupakan faktor dalam produksi daging atau telur itik. Berpengaruh? Berpengaruh ya. Saya ulangi Pak ya. Halo. Ini apakah dalam kondisi penghujan seperti saat ini sangatlah berpengaruh dalam produksi itik daging? Dalam cuaca hari ini. Ya. Cuaca Ya. sangat. Sangat ya. Oke. Oke. Apakah musim penghujan itik cenderung akan lebih banyak makan? Iya. Setuju ya? Setuju. Setuju ya? Setuju. Pada musim seperti sekarang ini ya, pada musim seperti sekarang ini udah lewat ya. Ya. Baik. Produksi itik daging sekarang. Ya. Oke. Modal, bibit, cuaca, kebersihan kandang, frekuensi pakan, dan vaksin merupakan faktor penting dalam produksi itik pedaging dan petelur. Karena ya, modal, ya, bibit, cuaca, kebersihan kandang, pakan, ya, vaksin berpengaruh ya, faktor penting dalam produksi itik pedaging dan petelur. Bapak setuju? Setuju. Setuju ya. Iya. Oke. Kalau nggak ada modal gimana? Iya, Aduh, saya. bisa. Cuaca buruk juga nanti berpengaruh gitu. Iya. Harus diperhitungkan Pak Iwan ya. Iya. Baik. Produksi telur setiap harinya akan meningkat apabila itik sehat-sehat saja. Dengar pertanyaannya ya. Produksi telur setiap harinya akan meningkat apabila itik sehat-sehat saja. Sehat-sehat. Oh, iya sehat. Ya, meningkat. Meningkat ya. Gitu ya. Ya, baik. Selanjutnya Pak, dalam sehari produksi akan selalu bertambah ya atau berubah gitu kan.
Ya, tergantung dari situasi kondisi cuaca. Iya. Pengaruh ya. Ini pengaruh. Gitu. Usaha peternak itik ini sudah menjadi mata pencarian utama bagi Anda atau bagaimana? Setuju itu? Setuju. Usaha peternak itik akan menjadi profesi Iya, setuju. keseharian Bapak ya. Setuju ya. Atau ada mungkin Bapak nanti tawarannya kerja di apa itu Kementerian Sosial jadi pendamping PKH atau Setuju itu. oh, gajinya mungkin lebih daripada, tapi saya yakin Bapak lebih Lebih enak ke peternak. Kenapa? Karena nanti kalau seperti Pak Mustajab bilang kemarin, saya ingat ya, Iya, iya. dalam waktu 9 bulan dari 100 ekor bebek bisa cuan sampai 50 juta. Itu luar biasa Pak. Gajiku nggak pernah sebesar itu. Lebih. Ya, melebihi ya, luar biasa. Apakah Anda ingin lebih mengembangkan usaha Anda lagi? Iya. Kedepannya Iya. seperti apa Pak? Lebih banyakkan lagi apa namanya? Itik-itik. Itiknya? Iya. Caranya? Dengan 45 hari kita jual lagi, kita lagi Oh gitu ya. Iya. Berarti Bapak ini apa namanya akan menambah lagi dari hasil penjualan untuk membeli apa Pak? Bibit, pakan, vaksin dan sebagainya ya. Luar biasa di tujuan ini. Ini bakal untuk cash nih. Minta tolong kali Pak, kita hanya bisa pinjam ya. Oke, siap. Sekarang pertanyaan terakhir Pak ya. Tolong dijawab dulu. Pertanyaan pertama Pak, ini hati-hati jawabnya Pak ya. Dipikirkan dulu Pak, karena ini hasil dari pelatihan kemarin 4 hari ini, mahal dibayar Pak ya. Jadi harus jawab ini ya. Apakah Bapak atau Ibu ya, apakah yang diharapkan Bapak sama Ibu ya peternak agar jumlah produksinya meningkat? kandang, pakan, Besaran Pak. Apakah yang diharapkan Ibu Bapak peternak ini agar jumlah produksi daging dan telurnya meningkat? lebih banyak produksi ya. Agar meningkatkan produksi apa yang diharapkan? Pakannya lebih banyak. Pakannya ditambah banyak. Terus Terus bibitnya juga gitu kan. Apalagi Pak yang diharapkan? Vaksinnya. Berarti semua itu diharapkan ditambah. Iya. Ya. Modalnya gimana? Ditambah juga. Tambah juga ya. Ya. Nanti kita usulkan lagi ya. Oke. Ya. Berapakah pendapatan Anda sehari dengan 8? Oke. Berapakah pendapatan Anda sehari dengan 80 ekor ternak itik yang sudah yang sudah Anda terima? Tapi ini belum kayaknya. Ya, Jadi belum ya. Tapi kira-kira gambarannya kalau 80 ekor Pak. 8. Ya, berapa kira-kira pendapatan? Berapa? 2 juta lebih ya. 2 per hari loh Pak ini. Oh, yang hitungnya per hari gitu ya. Jadi bagi rata, dibagi dulu ya, dikalkulasikan dulu. Ada kemarin terima materi keuangan tuh ya. Berarti itu harus lagi ya, dikalkulasikan ya. Ini jawabannya nunggu ya. Dan nunggu dulu. Oke. Apakah target Bapak untuk atau Ibu untuk 1 tahun ke depannya? Lebih maju lagi. Lebih maju, Lebih perbanyak lagi. lebih dikembangkan gitu ya. Nah, yakin ya? Yakin ya. Karena kalau tidak maju, maka ini jadi catatan kami nih ya. Berarti nanti modalnya dievaluasi Bu Menteri nih ya. Ada Pak Bohari, ada Pak Agus kemarin kan. Diomel saya pindah ke NTT katanya kan. Nanti kalau nggak sukses, maka saya harapkan Pak Iwan nanti semangat sukses ya untuk mengembangkan terus. Jangan putus asa ya, terus dikembangkan. Ada modal sedikit, kan ada kemarin pengelolaan keuangan ya. Modalnya berapa itu saya lihat itu kalian diajarin guru ya. Ya, nah ini. Pak Nukil ya? Bukan ya, itu Pak Nukil ya? Udah ya tadi ya, udah ya. Oke, jika ada bencana dadakan seperti tanah longsor, ya, banjir, gempa bumi dan sebagainya, bagaimana cara Anda menyikapi? Karena kan ini berpengaruh juga terhadap ternak itu, Pak. Jika ada gempa mungkin ternaknya stres mati, banjir ternaknya pada di bawah air gitu kan, hanyut gitu kan, dan sebagainya. Bagaimana Anda menyikapi Bapak Oli?
kan kita tidak berharap ya, cuma ya kira-kira kalau itu terjadi, kan kemarin Lombok gempa nih Pak ya, ini semua hancur lebur nih, ternak apa segala macam habis ya. Nah bagaimana Anda menyikapi? Udah senang-senang nih telur bebek tuh bagus, dagingnya bagus, tiba-tiba gempa. Kita nggak berharap ya, semoga itu jauh. Cuma kira-kira kalau terjadi Bapak mau ngapain? Apa tindakannya Pak? Sabar mungkin Pak ya. Ya, pasti sabar. Kita lanjutkan. Kita lanjut lagi Ya, gitu ya Mas. biar walaupun Oh iya. mati apa kan kita tetap Semangat, gitu. Semangat. Semangat luar biasa. Ya, Anda luar biasa. Jadi tetap semangat ya. tetap Oke, semangat. walaupun begitu. Walaupun begitu Nah, tetap semangat. terus- Kita masih Terus gitu ya. Oke. Terakhir Pak, berapa harga maksimal dan minimal per kilogram daging dulu ya, daging dulu di pasaran selama satu tahun periode, kira-kira berapa nih? Berapa? Atau hari ini lah berapa? Hari ini harga 1 kilogram daging bebek atau itik itu berapa Pak? Pada mungkin ada informasi Bapak pernah beli hasil penelitian pelatihan kemarin nggak pernah ke pasar? Berapa? 45 kilo ya? Iya. Berarti kalau kira-kira dagingnya isinya 2 kilo Pak, per 45 hari dapat 2 kilo, berarti sudah berapa itu? 90. Ya, 90. Luar biasa Pak Iwan ya, luar biasa. Kalau per daging bebek itu lebih mahal. Lebih mahal ya? Oh gitu ya, Daripada 45 ya, kilo daripada ayam. daripada ayam ya. Kenapa bisa lebih begitu, lebih mahal begitu? Soalnya kan dia lebih gemuk. Lebih gemuk. Baik. Kalau telur berapa kilo Pak di pasar? Kalau telur 45. Berarti satu tray, Saya satu tray-nya. satu tray ya. Isinya berapa tuh? 30. 30 ya. 30 butir ya. Iya. Itu harga 45 ya. Gitu. Jadi kalau Bapak ini nanti bisa menghasilkan, kalau hitunglah 80 apa? Ada 80 ekor nih. Iya, Kalau penjantannya 10 jadi membetinai 70 gitu Pak ya. Iya. Berapa kemarin Bapak terima itu, kalau idealnya pejantan berapa? Yang ideal berapa tuh? Satu banding. Ya, 1 banding 8. Oh, satu ekor pejantannya, 8 ekor betinanya. Bapak bisa hitung sendiri nanti ya. Iya. Iya, oke. Terima kasih Pak Roni atau Bapak Iwan atas waktunya Pak. Kami dari tim survei mengucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Pak, mungkin ada kerjaan nanti di tempat lain ya. Tapi ini harus saya datang untuk menanyakan supaya Bapak itu bisa komitmen, bisa lebih berkembang dan maju pada tahun-tahun yang akan datang. Tolong dijaga Pak ya, di bansosnya ya. Siap. Nah, jadi saya sudah foto tadi kandangnya ini sama ya. Tolong dijaga sebaik-baiknya karena ini tanggung jawab kita semua Pak ya. Siap. Kalau disukses maka menteri kami akan terus mensupport itu. Kalau Bapak gagal ini ya. Nah, masa pelatihan lagi nih Pak Iwan ya. Kalau gagal pelatihan lagi kan lagi mana ini gitu kan. Ya Pak ya. Siap. Selamat ya, semangat ya. Siap, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopi dulu. Oh iya, ngopi dulu. Kita ngopi.